Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Londoners, dosen pengampu dan penguji yang saya hormati. Nama saya Ersa Mayori Aurora Yatim, mahasiswi Blended Postgraduate Program LSPR, konsentrasi Corporate Communication. Izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Fenomena Transparansi Berbasis Data sebagai Model Komunikasi Baru Influencer. Pada presentasi ini, saya akan membahas bab 1-3, serta gambaran bab 4 dan bab 5 dari penelitian yang sedang dikerjakan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena overclaim atau klaim berlebih dalam industri skincare lokal di Indonesia yang mencuat pada akhir tahun 2023. Isu ini dipicu oleh video unggahan dari akun dokter detektif, konten kreator TikTok yang juga merupakan seorang dokter yang melakukan uji laboratorium secara independen terhadap beberapa produk skincare lokal untuk membuktikan apakah klaim yang diberikan sesuai dengan kandungan aktualnya. Dan hasilnya mengejutkan. Banyak produk skincare lokal yang terbukti melakukan klaim berlebih dan dinyatakan overclaim. Banyaknya pengikut dokter detektif di media sosial membuat isu ini menjadi viral, mendapat perhatian publik, dan memicu respon BPOM untuk memperketat pengawasan terhadap produk skincare lokal. Bahkan, BPOM menegaskan bahwa klaim berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi serius termasuk pencabutan izin edar produk. Tidak hanya itu, isu overclaim ini juga memicu kritik terhadap para influencer kecantikan, terutama mereka yang pernah mempromosikan produk skincare yang terbukti overclaim. BPOM bahkan mengimbau para influencer agar tidak berlebihan dan berhati-hati dalam mengulas serta mempromosikan produk skincare. Salah satu influencer yang mendapat kritik adalah Tasya Farasya sebagai influencer kecantikan yang paling terkenal dan berpengaruh di Indonesia dengan jumlah pengikut sosial media yang sangat besar. Hal ini menjadi ancaman bagi kredibilitasnya. Sebagai respons melalui Instagramnya, Tasya Farasya mengumumkan syarat dan ketentuan baru untuk endorsement. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya semua produk yang ia ulas telah lulus uji BPOM, di mana seharusnya klaim yang diberikan telah sesuai. Namun dalam menyikapi isu overclaim, untuk kedepannya Tasya mewajibkan brand skincare untuk menyertakan hasil uji laboratorium untuk setiap produk yang akan diulas sebagai persyaratan kerjasama. Yang menarik, penyertaan hasil uji laboratorium sebagai bentuk transparansi ini belumlah menjadi praktik umum dalam industri pemasaran influencer di Indonesia, bahkan secara global. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, regulasi yang berlaku lebih menekankan transparansi dalam konteks pengungkapan hubungan komersial. Dan hal inilah yang sekaligus menjadi novelty atau pembaruan dalam penelitian ini. Meskipun diinterpretasikan sebagai usaha untuk menjaga kredibilitas, namun langkah Tasya Farasya ini berpotensi membatasi peluang kerjasama endorsement yang pada umumnya menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi seorang influencer. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Tasya Farasya melalui penerapan transparansi dalam bentuk prasyarat hasil uji laboratorium yang berpotensi membatasi peluang kerjasama endorsement bagi dirinya? Dan yang kedua, bagaimana syarat dan ketentuan baru tersebut berpotensi membentuk standar etika baru dalam praktik pemasaran influencer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Tasya Farasya di balik keputusan penerapan transparansi dalam syarat dan ketentuan endorsement terbarunya, serta mengeksplorasi bagaimana syarat dan ketentuan tersebut berpotensi membentuk standar etika baru dalam praktik kerjasama pemasaran antara influencer dan brand. Sebagai manfaat akademik, penelitian ini ingin memberikan kontribusi pada literatur pemasaran influencer, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan etika dalam praktik endorsement serta pengelolaan kredibilitas influencer. Sementara, sebagai manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight, khususnya bagi influencer media sosial dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan tantangan terhadap kredibilitas. Untuk kajian pustaka, penelitian ini menggunakan 16 artikel jurnal baik nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teoretis karena berkaitan erat dengan kredibilitas. Sebagai teori utama, penelitian ini menggunakan source credibility theory oleh Hovland, Janis, and Kelly tahun 1953 yang menyebutkan trustworthiness dan expertise sebagai dimensi utama kredibilitas. Perkembangan selanjutnya oleh Ohanian di tahun 1990 menambahkan attractiveness sebagai dimensi penting dari kredibilitas
narasumber. Adaptasi terkini teori tersebut dalam konteks influencer media sosial oleh Whitman and von Mettenheim pada tahun 2020 menyebutkan bahwa trustworthiness merupakan dimensi yang paling signifikan dalam kredibilitas sumber. Untuk menganalisis transparansi sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan Three-Dimensional Model of Transparency dari Rollins pada tahun 2009 yang menyebutkan information substantiality, participation, dan accountability sebagai 3 dimensi utama dari transparansi. Meskipun awalnya digunakan dalam konteks organisasi, namun model transparansi Rollins telah banyak diadaptasi termasuk dalam ranah komunikasi digital dan media sosial. Langkah yang dilakukan Tasya Farasya juga mencerminkan komitmennya terhadap praktik pemasaran influencer yang etis, sehingga nilai-nilai etis dalam pemasaran yang meliputi honesty, responsibility, fairness, respect, transparency, and citizenship juga digunakan sebagai landasan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan 3 konsep utama, yaitu kredibilitas, transparansi dalam endorsement, dan praktik etis dalam pemasaran influencer. Penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis. Paradigma ini dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti untuk berfokus pada pemaknaan, pengalaman subjektif, dan konstruksi sosial terhadap pendekatan transparansi yang dilakukan Tasya Farasya melalui sudut pandang para pelaku dan realitas sosial yang melingkupinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap satu kasus spesifik sesuai topik penelitian. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam terhadap Tasya Farasya sebagai informan kunci, tim manajemen Tasya yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi syarat dan ketentuan baru yang dimaksud, serta pihak eksternal, yaitu narasumber ahli di bidang periklanan dan pemasaran influencer. Sementara data sekunder didapatkan melalui dokumentasi digital dari media sosial, publikasi online, serta dokumen regulasi atau pernyataan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari beberapa narasumber dan memastikan bahwa perspektif yang diperoleh tidak berasal dari satu sumber tunggal. Sebagai gambaran, bab 4 akan meliputi beberapa subbab, antara lain deskripsi objek penelitian, yaitu membahas syarat dan ketentuan terbaru pada endorsement oleh Tasya Farasya. Kemudian subbab analisis hasil yang akan menyajikan tema-tema utama sebagai representasi pola makna yang muncul dari data penelitian. Sebagai update, saat ini penelitian saya telah memasuki tahap pengolahan data dan sejauh ini beberapa tema utama yang muncul antara lain kredibilitas dan kepercayaan audiens sebagai kunci keberlanjutan karir influencer, transparansi sebagai strategi komunikasi, etika dalam praktik endorsement, dinamika dan tantangan industri influencer, serta peran dan tanggung jawab dalam ekosistem endorsement. Selanjutnya pada subbab diskusi akan membahas tentang keterkaitan dengan teori, interpretasi terhadap rumusan masalah, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu. Untuk temuan analisis, temuan yang sejauh ini didapat antara lain, transparansi berbasis data menjadi pesan kunci Tasya Farasya dalam menegaskan prioritas kredibilitas di atas peluang komersial. Kredibilitas dan kepercayaan audiens merupakan kunci keberlanjutan karir influencer. Transparansi berbasis data menghadirkan makna baru terhadap keterbukaan informasi dalam praktik endorsement. Etika komunikasi menjadi pilar profesionalisme influencer di tengah tekanan komersial industri pemasaran digital. Tidak adanya regulasi dan lembaga pengawas pemasaran influencer menunjukkan kebutuhan mendesak akan standar etika dalam praktik endorsement di Indonesia. Sementara pada bab 5, simpulan yang sejauh ini didapatkan antara lain terkait makna baru transparansi dalam praktik endorsement influencer dan potensi pembentukan model komunikasi influencer sebagai standar baru etika pemasaran influencer. Sebagai rekomendasi teoretis, penelitian ini merekomendasikan perluasan teori kredibilitas sumber dengan menambahkan dimensi transparansi berbasis data sebagai indikator baru trustworthiness dalam konteks komunikasi influencer. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan dan studi komparatif terkait transparansi pada influencer lintas industri, serta rekomendasi praktis yang tidak hanya bermanfaat bagi influencer, namun juga pihak brand,
audiens, dan pihak regulator. Demikian presentasi mini tesis saya sangat menghargai apabila ada kritik atau saran membangun yang ingin disampaikan agar saya dapat menyelesaikan penelitian saya dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.